Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan yang agak beda nih. Bukan ke tempat yang jauh, tapi justru ke dalam diri kita sendiri. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng panduan ilmiah buat memahami cetak biru yang bikin kamu, ya jadi kamu. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi dalam banget kan? Mungkin jawabannya terasa rumit, tapi untungnya sains itu kayak ngasih kita peta buat mulai menjelajah. Jadi mari kita selami bareng-bareng. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal jadi turis di dalam diri sendiri. Kita mulai dari hardware-nya dulu, yaitu otak kita. Terus, kita lihat gimana program awal kita ditulis sama masa lalu. Gimana sih sistem operasi mental kita bekerja? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa benar-benar berubah. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Otak kita itu bukan sekedar mesin yang statis dan gitu-gitu aja. Enggak, ini adalah sistem yang super dinamis dan kemampuannya untuk berubah itu adalah kunci buat ngerti siapa diri kita. Nah, konsep utamanya itu namanya neuroplastisitas. Coba deh bayangin, otak kita itu kayak tanah liat yang bisa dibentuk ulang. Setiap kali kita mikir, belajar hal baru, atau bikin kebiasaan baru, itu secara fisik ngebentuk ulang sirkuit di kepala kita. Artinya apa? Artinya kita itu nggak terjebak sama otak kita yang sekarang. Kita bisa berubah. Nah, dari situ muncul prinsip yang keren banget, gunakan atau buang. Maksudnya, pola pikir dan kebiasaan kita itu secara harfiah menebalkan jalur-jalur tertentu di otak. Makin sering kita mikirin atau ngelakuin sesuatu, makin gampang jalur itu diakses lagi. Tentu aja, ini kayak pedang bermata dua ya. Bisa buat kebiasaan baik, bisa juga buat kebiasaan buruk. Dan rasa sadar diri kita itu bukan kerjaan satu bagian otak aja loh, tapi kerjaan tim. Ada si PFSC yang tugasnya jadi evaluator yang bikin kita bisa mikirin diri sendiri. Terus ada amigdala, si pemberi warna emosi, dan hipokampus yang jadi arsiparis cerita hidup kita. Mereka ini kerja bareng buat menciptakan rasa aku. Oke, sekarang kita geser sedikit. Gimana sih kode atau program awal kita itu ditulis? Ternyata, pengalaman di awal-awal kehidupan kita itu adalah programmer pertama yang membentuk siapa kita hari ini. Psikolog Erik Erikson nunjukin kalau kita itu ngelewatin tahapan-tahapan penting. Mulai dari bayi, kita belajar percaya atau enggak sama dunia. Pas kecil, kita belajar mandiri. Setiap fase ini jadi fondasi buat fase berikutnya. Ini kayak balok-balok Lego yang ngebangun identitas kita. Ini nih, perdebatan klasik. Kita itu produk gen atau lingkungan. Gini deh mikirnya. Genetika itu ngasih kita cetak biru sebuah rumah. Potensinya ada di situ. Tapi lingkunganlah yang nentuin rumah itu bakal dibangun kayak gimana, dicat warna apa, dan dirawat atau enggak. Nah, ternyata jawabannya itu bukan atau, tapi dan. Ada bidang ilmu namanya epigenetika yang nunjukin kalau pengalaman hidup kita, mulai dari stres, makanan, sampai kasih sayang, itu bisa secara aktif menyalakan atau mematikan gen tertentu. Jadi gen dan lingkungan itu terus-terusan ngobrol. Oke, hardware udah, program awal udah. Sekarang, yuk kita bedah software atau sistem operasi mental kita yang tiap hari menjalankan pikiran dan keputusan kita. Jadi, otak kita itu punya dua mode. Tipe satu itu yang cepat dan otomatis, kayak pas kita ngenalin muka teman. Satunya lagi tipe 2, yang lambat dan butuh mikir, kayak pas ngerjain soal matematika. Nah, masalahnya, kita ini cenderung terlalu sering pakai tipe satu, si mode otomatis, buat hemat energi. Dan karena kita keseringan pakai mode otomatis inilah, muncul yang namanya bug di sistem kita. Kita sebut ini bias kognitif. Ini adalah kesalahan-kesalahan berpikir yang bisa diprediksi, yang ngacoin cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Pernah ngerasa nggak kalau kita cuma nyari berita yang setuju sama pendapat kita? Nah, itu bias konfirmasi. Atau udah seharian seneng, malah kepikiran terus sama satu komentar negatif doang? Itu filter negatif. Kita semua punya ini kok, dan sadar kalau kita punya bug ini adalah langkah pertamanya. Kita udah lihat hardware-nya, program awalnya, sama sistem operasinya. Sekarang, bagian yang paling seru dan paling penting, gimana caranya kita bisa mengupgrade sistem ini. Anggap aja ini adalah buku manual pribadi buat diri kita. Perubahan itu bukan saklar lampu yang tinggal klik, langsung nyala. Bukan. Ini tuh sebuah proses, ada tahapannya. Nah, sering banget kita gagal karena nggak sabaran, mau langsung loncat dari tahap 1 ke tahap 4. Padahal ngakuin kita ada di tahap mana itu penting banget, biar strateginya pas. Dan buat ngubah perilaku, kita harus ngerti cara kerja kebiasaan. Setiap kebiasaan, mau baik atau buruk, itu ngikutin 4 langkah ini.
Kuncinya itu bukan ngelawan rasa pengennya, tapi ngakalin pemicunya dan ganti responsnya, sambil tetap ngasih hadiah yang bikin puas. Pas kita lagi coba berubah, hati-hati juga sama jebakan-jebakan pikiran negatif ini. Ini kayak virus mental yang bisa sabotase usaha kita. Pikiran kayak, aku seharusnya nggak pernah gagal, atau gara-gara satu kesalahan ini aku emang payah. Itu cuma distorsi, bukan kenyataan. Nah, ini dia pergeseran mindset yang luar biasa kuat. Daripada fokus ke hasil, coba deh fokus ke identitas yang mau kita bangun. Jangan cuma punya tujuan nulis buku, tapi jadilah seorang penulis. Dengan begitu, setiap tindakan kecil yang kita lakuin jadi bukti yang nguatin identitas baru kita. Dan ini semua nyambung lagi ke awal pembalasan kita. Setiap langkah kecil tapi konsisten yang sejalan sama identitas baru yang kita mau, itu bakal memperkuat jalur-jalur saraf di otak. Kita bukan cuma ngubah pikiran, kita secara harfiah lagi ngebentuk ulang otak kita. Keren kan? Itulah kekuatan neuroplastisitas dalam tindakan nyata. Jadi, sekarang kita udah punya gambaran dasar soal hardware, software, dan buku manual diri kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa saya, tapi mungkin lebih ke saya mau jadi siapa? Cetak birunya udah ada di tangan Anda. Sekarang, apa yang mau Anda bangun?